Oleh karena itu, kita perlu mulai dari mengenal kembali atau merefreshing kembali tentang kompetensi guru yang di dalam undang-undang itu sudah ditetapkan ya. Ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi personal, ada kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, topik kita akan lebih banyak mengacu kepada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Itu adalah tumpang tindih. Profesional itu mengacu kepada penguasaan kita untuk tugas-tugas mengajar. Ya, singkatnya apa yang diperoleh waktu kita studi. Nah, di samping itu lalu kompetensi pedagogik itu adalah intinya juga ya, isinya juga. Pedagogik, pendidikan, bagaimana mengajar, bagaimana strategi dan metodenya, sedangkan yang profesional lainnya itu adalah isi daripada yang kita ajarkan. Kalau guru bahasa Inggris tentu konten bahasa Inggris. Kalau guru kimia tentu adalah profesional dalam penguasaan kimia. Dan seterusnya untuk semua mata pelajaran. Jadi pembicaraan kita nanti dia akan menyentuh kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Itu tentang standar nasional pendidikan yang diamanatkan oleh undang-undang. Baik itu pada pendidikan dasar sampai ke pendidikan tinggi. Bahkan juga pada pendidikan-pendidikan non-formal yang ada di luar kita. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana mengajar efektif dalam kajian ilmu pendidikan dan psikologi. Ada sekian banyak itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekitar itu adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, saya ketengahkan di sini, ini adalah kompetensi guru pemula di Amerika Serikat. Tetapi ini juga sama dengan standar psikologi pendidikan yang kita pelajari ya. Jadi yang pertama akan saya percepat itu pengetahuan dan keahlian profesional. Nah, sama dengan kompetensi guru tadi. Yang kedua penguasaan materi juga adalah kompetensi profesional. Strategi pengajaran. Nah, ini yang menjadi fokus kita pada siang hari ini. Strategi dan metode. Yang berikut adalah penguasaan akan tujuan dan perencanaan instruksional. Instruksional itu adalah pengajaran. Yang berikut manajemen kelas. Sesudah itu ada keahlian motivasional, keahlian komunikasi, bekerja efektif dengan siswa, dan keahlian teknologi. Kita beri stres, pembicaraan kita akan lebih banyak berkait dengan strategi pengajaran. Tetapi juga tidak luput dari bagaimana merencanakan pengajaran, bagaimana mengelola kelas, bagaimana memotivasi, bagaimana berkomunikasi, semua nanti akan tertuju atau berfokus pada strategi pengajaran sebagaimana yang kita bahas pada siang hari ini. Yang berikut adalah yang berikutnya, Ibu Rini. Oke. Nah, sekarang tadi saya angkat dari strategi pengajaran. Nah, sekarang strategi itu antara lain sekarang adalah yang kita pilih pada hari ini adalah pembelajaran konstruktivistik. Sebagai strategi pembelajaran juga boleh dikatakan metode, ya, boleh juga dikatakan teknik.
tiga istilah ini agak tumpang tindih. Nah, kita akan angkat satu persatu ini. Pembelajaran konstruktivistik itu adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan agar individu secara aktif membangun pemahaman dan pengetahuan. Juga individu akan belajar apabila mereka secara aktif mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman sendiri. Murid menyusun sendiri pengetahuannya. Pengetahuan dibangun dan dikonstruksi secara bersama atau mutual. Nah, selanjutnya kita akan pilih nanti. Konstruktivistik itu ada beragam. Akan lebih kita fokus pada konstruktivistik dalam konteks sosial. Nah, sekarang yang berikut. Oh, Ibu Rini ganti. Konstruktivis sosial. Ya, tadi saya katakan konstruktivis itu beragam. Karena ada yang ekstrim. Konstruktivis yang ekstrim itu dia mengatakan konstruktivis itu orang belajar karena dia mengolah sendiri di dalam otaknya. Tetapi konstruktivis sosial dia akan menekankan pada konteks sosial dari pembelajaran dan bahan pengetahuan itu dibangun dan dikonstruksi bersama yang kita sebut mutual. Artinya timbal balik. Ya, dari berbagai pihak. Apakah guru, apakah teman, apakah teknologi, apakah ahli lain, dan seterusnya. Jadi, yang kita akan bahas ini dan yang kita anjurkan untuk kita pahami ke depan, dan ini yang terakhir adalah konstruktivis sosial. Oke. Yang berikut. Adapun karakteristik dari konstruktivistik sosial itu adalah bahwa orientasi tujuan adalah makna kolaboratif. Kolaboratif berarti lebih dari satu. Siswa satu tetapi juga guru, sumber lain, ahli lain. Jadi kolaboratif. Nah, kalau di dalam konstruktivis yang ekstrim itu yang hanya mengandalkan otak saja, dia transformasi sendiri di dalam otaknya. Tetapi ini berbeda. Dikembangkan menjadi dikonstruk secara bersama dengan pihak-pihak lain. Dalam konteks sekolah tentunya adalah dengan guru. Nah, tugas guru adalah memantau perspektif pemikiran dan perasaan murid. Guru dan murid saling belajar. Nanti detailnya nanti kita boleh diskusi. Kak Arini akan lebih mengelaborasi dalam contoh-contoh yang real bagaimana guru dan murid saling belajar. Bahkan program kita selama ini sudah saling belajar ya. Kita tidak ketemu tetapi melalui Zoom kita dapat saling belajar dalam berbagai cara. Jadi dengan kata lain, interaksi sosial itu mendominasi kelas. Kalau kita bicara kelas. Tetapi kelas di sini adalah kelas di mana kita berada. Tentu bukan hanya kelas yang real ada di sekolah yang tradisional itu. Adapun kurikulum, ya, guru pasti dia akan terikat dengan kurikulum. Tetapi dalam karakteristik dari konstruktif sosial ini adalah kurikulum dan visi kelas, ya, setting-setting yang ada di dalam kelas itu mencerminkan minat yang dipengaruhi oleh kultur mereka. Artinya apa? Kelas kita itu tidak harus seperti kelas yang tertata rapi di sekolah-sekolah konvensional, tetapi seperti yang sudah dibuat oleh Kak Arini sekarang ini, di berbagai tempat, di rumah masing-masing, ada anak juga di situ muncul,
Ya, ada berbagai diskusi di dalam kamar-kamar, diskusi yang diatur bersama dan dipengaruhi oleh kultur. Kultur di sini jangan diartikan sebagai kultur budaya yang hebat-hebat itu, tetapi kebiasaan-kebiasaan, tata cara mereka untuk boleh belajar. Ya, hari ini sering mengatakan boleh sediakan minum 2. Ya. Kalau ada anak muncul itu disapa. Ini kan kultur. Nah, ini kan tidak lazim di dalam kelas kita yang konvensional itu. Tidak berarti bahwa yang konvensional itu jelek. Itu juga adalah menghasilkan kita-kita ini kan. Baik. Yang berikut sekarang. Program dari konstruktivistik itu ada 3, ya. Saya tidak bisa menerjemahkannya, ini agak sukar, tetapi kita pahami ya. Yang pertama adalah Fostering a Community of Learners, FCL. Itu yang akan kita rinci nanti. Lalu yang kedua adalah School for Thoughts, ya. Tidak akan kita rinci, mungkin lain kali atau lain kesempatan kita boleh tampilkan itu. Lalu yang ketiga adalah Computer Supported Intentional Learning Environment atau CSELA. Juga kita tidak akan rinci. Yang kita fokuskan adalah FCL, Fostering a Community of Learners itu, yang sangat dekat dengan praktek-praktek yang kita anjurkan atau yang kita anjurkan untuk dijadikan acuan saat ini. Jadi kita bicara lebih lanjut tentang Fostering a Community of Learners ini, FCL. Lanjut. Nah, program FCL itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama adalah orang dewasa sebagai model. Ya. Model di sini artinya dalam banyak hal ya. Kalau guru ya tentu dia mengajar, tetapi sekaligus sebagai model, sebagai juga melibatkan pakar dari luar. Tentu semuanya diatur oleh guru. Dan juga melibatkan orang tua. Ya, tentu sesuai dengan desain atau rancangan yang digagas oleh guru. Nah, tugas daripada model, apakah itu guru, apakah pakar dari luar, apakah orang tua, menunjukkan cara berpikir dan merefleksi. Apa cara berpikir dan merefleksi itu tentu ada kaitannya dengan konten mata pelajaran. Apakah bahasa, apakah biologi, apakah fisika, apakah bahasa Inggris. Ya, diberikan semacam cara berpikir dan merefleksi, bukan hanya menerima saja. Ya, sebagaimana pendekatan konstruktivistik yang akan kita bandingkan nanti itu. Nah, yang berikut adalah murid itu menjustifikasi, masih belum ini. Murid itu menjustifikasi, menilai pendapatnya sendiri. Ya, tentu ada refleksi, tentu ada komentar, tentu ada feedback dari pakar, dari guru, dari orang tua. Sehingga justifikasi guru itu, justifikasi murid itu dia tidak merasa di bypass begitu saja atau disalahkan begitu saja. Tetapi ada bukti, ada rasional bahwa justifikasinya sudah benar atau justifikasinya belum. Hasil dari refleksi dan hasil dari tuntunan cara berpikir oleh model. Ya, jadi kita ganti sekarang istilah guru dalam hal ini sebagai model, pakar sebagai model, orang tua sebagai model. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbeda dalam ORC ini adalah orang tua menjadi mitra kita untuk memahami siswa.
untuk membantu anak. Nah, yang berikut. Anak mengajar anak. Nah, tadi adalah model. Guru sebagai model, orang luar sebagai model yang pakar, orang tua sebagai model. Sekarang anak mengajar anak. Ya. Anak dapat memperkaya proses belajar. Nah, ini harus merubah pola pikir kita bahwa hanya gurulah yang mengetahui, yang memahami tentang sesuatu itu. Harus dikoreksi itu. Dalam kenyataannya, dalam penelitian psikologi pendidikan itu, anak dapat memperkaya proses belajar tentang apa yang sudah diketahui. Nah, di sini lalu dikatakan murid yang senior mengajar murid yang lebih muda. Mengapa dia dapat memperkaya? Karena dia sudah lebih duluan memperoleh materi-materi itu. Kelasnya sudah lebih tinggi. Oleh karena itu kita katakan pengajaran lintas usia. Lintas usia, anak mengajar anak, senior mengajar yang lebih muda atau kelas yang lebih rendah. Juga tentu ini lewat tatap muka atau elektronik atau email, ya. Jadi dalam anak mengajar anak, ya apa yang kita lakukan sekarang ini juga langsung bisa dibantu dengan alat elektronik, email, Zoom yang sekarang ini. Tetapi tentu ada rancangannya. Ya. Dalam pada itu, jika anak mengajar anak, maka ada yang secara tidak langsung, yaitu memberi tanggung jawab dan kesempatan berbicara. Kalau guru dan siswa ada jarak-jarak. Tetapi kalau siswa dengan siswa, maka ada lebih dekat. Tidak ada jarak, sehingga tanggung jawab pada individu itu makin tinggi. Sebagai anak yang mengajar tadi, atau kelas yang lebih tinggi tadi. Nah, itu akan mendorong kolaborasi antar siswa. Kolaborasi antar siswa, ya. Jadi baik itu model tadi yang pertama. Sekarang anak mengajar anak, lazim lalu ada pembelajaran kooperatif. Ada bermacam-macam cara pembelajaran kooperatif, tetapi kita tidak akan singgung pada hari ini. Mungkin lain kesempatan itu boleh dirancang oleh Rihan untuk kita semua, karena ada jenis-jenisnya. Karena tugas saya atau porsi hari ini adalah teori dasar itu. Tentang pembelajaran kooperatif, nah itu sudah ada teknik tersendiri. Tentu tidak cukup untuk waktu kita pada kesempatan ini. Yang berikut. Yang ketiga adalah dari program FCL ini, mana Bu Rini? Konsultasi dengan komputer online atau dengan Zoom seperti sekarang ini, ya. Pada saat model FCL itu juga menggunakan surat elektronik, email atau program-program elektronik lainnya. Kalau di luar negeri, mungkin juga di dalam negeri sudah mulai dikembangkan alat-alat pembelajaran yang self-help, ya, yang sudah diprogram dengan membaca saja, dengan mengakses lewat program elektronik yang sudah dirancang, anak akan belajar sendiri. Jadi, komputer online berfungsi sebagai model peran berpikir. Ya, yang saya sebut tadi, kalau sudah disusun, mungkin kita di Indonesia masih relatif mulai dikembangkan adalah program atau buku self-help. Nah, siswa bertanya, meneliti, membuat kesimpulan sendiri berdasar pengetahuannya yang tidak lengkap. Nah,
pengetahuan yang tidak lengkap di sini jangan diartikan sebagai kelemahan. Ya, jika anak belajar, siswa belajar, dia bertanya, meneliti, membuat kesimpulan, itu kan produknya adalah pengetahuan yang belum lengkap. Di mana lengkapnya? Inilah peran guru. Peran dari konten yang kita ajarkan itu untuk mengacu kepada fokus yang seharusnya, yang diinginkan. Jadi itu 3 program FCL. Sekarang yang berikut kita lihat adalah, nah, baru kita lihat sekarang dari behavioristik. Nah, saya jelaskan sedikit tentang behavioristik ini. Behavioristik ini adalah pembelajaran yang awal-awal di dalam sejarah pendidikan, metode-metode pendidikan. Nah, sekarang ini tidak berarti salah, ini tidak berarti jelek, tetapi sudah bergeser menjadi lebih modern sesuai dengan kajian-kajian psikologi pendidikan dan tentu dibantu, diperlancar oleh teknologi. Ya, email, Zoom, program-program lain yang banyak ragamnya. Oke. Yang berikut kita lihat. Nah, bagaimana belajar atau proses belajar terjadi dari pendekatan yang kita sebut behavioristik. Behavioristik itu artinya pendekatan tingkah laku. Di sini kalau boleh diilustrasikan, kepala siswa, kepala orang yang belajar itu, ya, kalau diangkat dari atas, distimulus, dirangsang oleh guru, sudah tertata sedemikian rupa, ya, harus pasti, ya. Oleh karena itu mungkin dulu pernah kita diajarkan tujuan instruksional khusus selain tujuan instruksional umum. Kita diajarkan setelah mempelajari mata pelajaran ini, anak dapat mendefinisikan tentang bahasa, dapat menyebut, dapat mengetahui, pendekatan dapat, dan rinci, dan itu kita ikuti di dalam proses pembelajaran. Rinci. Kalau dia menyimpang dari apa yang kita rumuskan tujuan instruksional khusus itu, di sini guru memberi hukuman. Yang benar memperoleh hadiah, berarti itu tingkah laku, perilaku, hasil belajar yang diinginkan. Ya, jadi ada hukum, punishment, and reward. Nah, hari ini sering menggunakan rewards untuk pembelajaran kita. Tetapi kan sudah stimulusnya bermacam-macam, diskusinya bermacam-macam. Oleh karena itu, lalu di dalam pendekatan behavioristik ini, teman-teman yang sangat piawai di dalam mengajar, hasilnya adalah pengetahuan yang terstruktur dan sistematis. Jawaban yang pasti benar. Karena stimulus yang masuk itu sudah disusun secara sangat-sangat sistematis. Oke. Seperti contoh di sini, ya. Contoh di sini. Kalau siswa kita katakan, apa yang Anda ketahui tentang bulan? Maka jawaban dari hasil pembelajaran konstruktivistik ini adalah bahwa bulan itu adalah benda di angkasa itu. Planet luar itu. Yang mungkin masih boleh diperpanjang sedikit, yang kalau malam hari memberikan terang.
Ya, lebih daripada itu maka akan salah di dalam pembelajaran konstruktif yang diajarkan oleh para guru kita. Nah, ada konsep yang bisa sampai sekarang ini tetap diajarkan secara konstruktivistik, behavioristik, maaf. Tetapi banyak yang sudah harus bergeser. Nah, pergeserannya yang saat ini kita anggap dalam kajian psikologi pendidikan dan pengajaran adalah pendekatan yang konstruktivistik. Pendekatan konstruktivistik boleh diganti gambarnya, Ibu. Pendekatan konstruktivistik. Tadi uraiannya banyak ini, bahwa ada stimulus masuk di dalam kepala, di dalam otak individu-individu yang belajar itu ya, yang ada garis-garis dari stimulus yang satu ke stimulus yang lain, dihubung-hubungkan. Ya. Dalam pada itu, guru mendorong mereka untuk brainstorming, ya, curah pendapat. Siswa diharapkan menganalisis. Siswa diharapkan menilai apa yang terjadi di dalam otak. Merefleksi. Tadi merupakan karakteristik dari pembelajaran konstruktif. Sehingga pembelajaran ini akan menghasilkan pengetahuan baru. Hasil konstruksi oleh anak itu sendiri. Dan bermacam-macam. Ya, tapi tidak usah khawatir kalau itu bermacam-macam. Mana yang benar adalah yang sesuai dengan konteksnya, hasilnya itu. Mari kita lihat contoh stimulus tentang bulan. Nih, bulan ini dalam pembelajaran konstruktivistik ini akan menghasilkan beberapa hasil dalam konteksnya. Benda angkasa, ya, sama dengan behavioristik. Tetapi bukan hanya itu. Ada lalu yang mengkaitkannya dengan bulan purnama. Mungkin ini seniman yang lagi mengarang lagu. Ada yang mengkaitkannya dengan akhir bulan untuk gajian. Ya, untuk teman-teman yang ada di perusahaan-perusahaan, ya, akhir bulan. Ada yang mengkaitkannya dengan bulan sabit. Nah, bulan sabit ini ada yang merupakan lambang suatu negara, ada juga yang merupakan lambang dari suatu partai. Tapi kan ada bulan. Ada bulan puasa, saya kira itu reguler untuk setiap umat muslim, setiap tahun akan muncul itu bulan puasa sebagai bulan suci. Ada bulan sabit, bulan sabit maksudnya itu. Bulan sabit yang saya katakan tadi simbol suatu negara atau lambang suatu partai politik. Ada bulan-bulanan. Nah ini, ada orang yang jadi bulan-bulanan. Kalau ada pencopet lalu jadi bulan-bulanan pengeroyokan. Konteksnya adalah kecelakaan, adalah pencopetan atau perampokan yang ketangkap. Ada yang berkenaan dengan kalender. Karena bulan diikuti dengan hari, dalam bulan-bulan tertentu tidak sama jumlah harinya. Ada juga datang bulan. Nah, saya kira ini adalah konteks sosial dari konsep yang kita sebut dengan bulan. Demikianlah juga pembelajaran yang kita berikan, kita rangkai di dalam pendekatan yang konstruktivis ini, saya kira akan membuat anak memiliki pengetahuan yang luas. Ya, tetapi tentu bingkainya, rambu-rambunya adalah core atau inti
daripada mata pelajaran yang dibina. Itu. Terakhir, kalau di dalam Merdeka Belajar ini, menteri kita, saya tidak tuliskan di sini, itu rasanya membelajarkan sesuatu itu di dalam beragam mata pelajaran. Sehingga menteri kita mengatakan itu adalah Merdeka Belajar. Jadi belajar dikemas di dalam matematik, di dalam bahasa Indonesia, mungkin juga di dalam biologi untuk membelajarkan secara utuh apa yang siswa hadapi di dalam masyarakat dan apa yang diinginkan oleh ilmu pengetahuan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Elaborasinya tentu akan sangat membantu dan Kak Arini biasanya sangat piawai ini untuk mengaitkannya dengan apa-apa yang sudah kita diskusikan, apa yang kita olimpiadekan selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan salam untuk teman-teman di berbagai tempat. Terima kasih Pak Martin buat materinya. Terima kasih banyak. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan materi ini boleh. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan sampai dengan jam 11. Boleh diskusi. Dan setelah itu nanti kita akan masuk di sesi yang kedua bersama dengan Kak Seto di sesi yang kedua selama 1 jam. Jadi memang kita diskusi banyak, sharing banyak, harapannya narasumbernya itu bukan cuma 3, tapi kita semuanya. Karena Bapak Ibu semua sudah mulai menulis makalah, berarti apa nih tantangannya gitu ya. Mari silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, diskusi atau sharing tentang pengalaman penerapan teori ini mungkin di kelasnya masing-masing. Saya persilahkan. Baik, kalau gitu saya ingin bertanya di antara salah satu Bapak Ibu semuanya. Saya mau tanya ada nggak ya Ibu Dian di Semarang? Ibu Dian di Semarang, apakah masih bergabung dengan kami semua yang ada di sini? Oh, ada Pak Kusnan. Pak Kusnan mau bertanya, boleh Pak Kusnan? Silakan Pak. Iya, terima kasih Rini. Selamat pagi, Pak Profesor. Selamat pagi. Iya, Pak, perkenalkan saya Pak Kusnan, guru SMK Negeri 7 Manado, Sulawesi Utara. SMK Negeri 7 Manado itu ada di Pulau Bunaken. Saya mengajar bahasa Indonesia, Prof. Iya, jadi bagaimana kita ketahui tentang konstruktivisme, Prof, di mana kan di situ mengandalkan logika ya. Di SMK itu kan di jurusan saya di sekolah saya itu ada namanya jurusan teknik audio video, teknik komputer jaringan yang notabene siswanya itu mayoritas laki-laki dan emosionalnya itu Prof luar biasa sangat tinggi juga karena kelompok laki-laki agak berbeda ketika kita membina dengan kelompok anak perempuan itu jauh sekali ya Prof ya. Nah, saya sebagai guru bahasa Indonesia juga merangkap sebagai wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Dalam hal ini saya tidak mendapatkan kendala dalam hal pembelajaran, apalagi untuk mengajar yang metode konstruktivisme. Tapi banyak juga teman-teman guru perempuan yang kewalahan dalam hal ini mengendalikan emosional peserta didik. Kalau saya melakukannya dengan pendekatan, karena kebetulan saya wakil kepala sekolah kesiswaan, pendekatan person atau per orang. Dengan cara seperti yang Ibu Rini jelaskan tadi, menanyakan apa maksudnya ketika anak itu malas ke sekolah, saya mampir ke rumahnya begitu gitu. Tetapi ada beberapa guru yang teman-teman saya yang perempuan yang tidak mampu menangani hal seperti ini, Prof. Nah, ini pertanyaannya, adakah jalan keluar atau tips tersendiri untuk guru-guru seperti ini gitu loh. Itu aja sih Prof dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Baik, jadi ini masalah emosional ya. Jadi dalam pandangan saya harus kita merubah mindset dulu tentang pengajaran. Ya, kalau yang guru pria tadi ya menurut pandangan Pak itu adalah hampir tidak ada masalah ya. Tetapi guru yang perempuan ini adalah yang emosional. Artinya saya tangkap ini tidak sabar segera untuk anak bisa bisa memahami. Nah, padahal pembelajaran konstruktivistik ini harus ada refleksi, harus ada justifikasi, ada brainstorming. Biarlah anak yang menemukan. Nah, jadi di sini saya kira dugaan saya guru-guru masih terpaku pada jadwal target yang ingin mereka capai. Ya, kalau dibiarkan belajar sendiri atau stimulus atau brainstorming yaitu curah pendapat begitu, mereka mungkin merasa akan tidak efektif, lalu rancangan pembelajaran mereka tidak tercapai. Saya kira itu. Kak Rini boleh mengelaborasi ini, saya kira. Ya, sebetulnya persoalan pengelolaan emosi itu tidak bias gender sih sebetulnya, karena bisa jadi bagian-bagian yang perlu kita pahami adalah itu keputusan setiap kita secara pribadi. Apakah kita mau untuk mengelola kondisi itu dengan baik atau tidak. Tetapi memang dominasi SMK dengan para cowok ini kan ekspresi emosinya beda gitu ya Pak ya, sama yang cewek-cewek gitu. Kalau cewek-cewek itu diem-diem ngomongnya pedes gitu Pak ya. Kalau cowok-cowok itu nggak diem langsung des gitu. Jadi ini memang persoalan tipikal secara nature saja. Namun tentu sebagai guru kita ditantang untuk bisa menguasai diri lebih dulu. Jadi siapapun murid kita ditantang untuk menguasai diri. Penguasaan diri itu yang paling penting adalah kerendahan hati, Pak. Jadi itu yang kita pelajari bersama tentunya dari agama manapun tentu saja mengajarkan hal ini. Jadi kalau kita menyadari ada situasi perkembangan psikologi dari siswa-siswa kita, kalau dari SMK tadi begitu, tantangannya dengan ibu-ibu guru bagaimana. Tapi saya percaya ketika ibu-ibu guru pun mengajar di SMK, mereka punya hati, pasti akan punya cara, Pak, untuk menyelesaikan hal ini. Gitu. Jadi saya titip salam ya, Pak, sama ibu-ibu guru di SMK Negeri 7. Semoga makin tabah ya, Pak, ya. Siap. Terima kasih pertanyaannya, Pak Kusnan. Terima kasih. Pak Martin, ini ada pertanyaan yang masuk di kolom chat berkaitan dengan konstruktivistik itu bagaimanakah melakukan pembelajaran dengan strategi konstruktivistik di era kurikulum Merdeka Belajar yang mengedepankan humanistik. Apakah kita bisa ngeblend atau mix dua-duanya antara humanisme dan juga konstruktivisme gitu. Ini bicara soal filsafatnya nih Pak. Apakah itu bisa di blend gitu antara humanisme dengan konstruktivisme ini? Oh, siapa menjawab ini, Kak Rini? Mari, Pak Martin, silakan. Oh, oke, ya. Iya, saya berpendapat konstruktivistik itu justru sangat humanistik. Karena kita tadi konsepnya sendiri adalah itu konteks sosial. Ya. Jadi kita menghargai pendapat siswa dalam konteksnya. Ya. Memberi kesempatan kepada setiap siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan. Jadi dia adalah sangat humanistik.